Halo teman-teman, pernah nggak sih teman-teman melihat orang yang berat badannya turun secara drastis, matanya memerah, badannya gemetaran, dan mudah sesak napas? Mungkin saja orang tersebut termasuk pengguna narkoba loh. Nah, menurut BNN Sukabumi, pengguna narkoba itu bisa dilihat dari perubahan fisik serta perubahan perilakunya. Nah, perubahan perilaku pada pengguna narkoba adalah sering berbohong, emosinya kurang stabil, dan sering memicu keributan. Nah, kami telah belajar banyak dari berbagai referensi untuk menyajikan materi ini. Alasan kami memilih topik ini karena berdasarkan data dari BNN, jumlah pengguna narkoba pada kalangan remaja itu ada sebanyak 1,87% dari total penduduk Indonesia di tahun 2021. Untuk data yang lebih jelas dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Nah, kami bertujuan untuk mengedukasi tentang apa itu narkoba, jenis-jenisnya, dampak negatif penggunaan narkoba, serta cara melawan narkoba. Nah, edukasi ini akan dibawakan oleh saya, Muhammad Ikhwanul Amri, teman saya Lika Lia, Geri Tanto, serta Shelly Rosalina. Nah, mari kita mulai dengan apa itu narkoba. Nah, narkoba telah menjadi isu yang meresahkan sejak lama karena narkoba memiliki dampak yang berbahaya. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah zat buatan atau zat yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, kecanduan itu apa? Kecanduan adalah satu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Biasanya, hal ini merujuk kepada rasa suka terhadap suatu hal yang terlalu besar dan didorong dengan keinginan kuat atau kegemaran terhadap hal tersebut. Nah, zat yang membuat kecanduan disebut sebagai zat adiktif. Zat adiktif ini banyak ditemukan pada narkotika ilegal. Nah, setelah kita mengetahui apa itu narkoba, tentu kita harus mengetahui narkoba ini diklasifikasikan berdasarkan apa sih? Jenis-jenisnya apa saja? Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Geri Tanto. Baiklah, setelah kita mengetahui secara spesifik apa itu arti dari narkoba, mari kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih dalam yaitu jenis-jenis narkoba. Jadi, narkoba ini dibagi berdasarkan risiko ketergantungan dan efek yang diberikan. Narkotika berdasarkan risiko yang ketergantungan dibagi menjadi tiga macam. Ada narkotika golongan satu, 2, dan 3. Yang pertama, narkotika golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Narkotika golongan ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan penggunanya itu kecanduan. Dengan kata lain, dia jadi ketergantungan dengan obat ini. Contohnya itu ada ganja, opium, dan tanaman koka. Selanjutnya, narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pengobatan yang lain lagi, dan dapat digunakan dalam terapi. Narkotika golongan ini juga mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan seperti narkotika golongan satu, tapi tidak separah narkotika golongan satu. Jadi contoh narkotika golongan 2 ini ada morfin, alfa prodina, petidin, dan beta metadol. Selanjutnya narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan juga dan banyak digunakan dalam terapi. Hanya saja narkotika golongan ini risiko ketergantungannya ini rendah, cukup ringan, tidak seperti satu dan dua. Dan
Narkotika golongan 3 ini banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya adalah kodein dan etilmorfin. Baiklah, selanjutnya narkoba berdasarkan efek yang diberikan ada ada 4, yaitu halusinogen, stimulan, depresan, dan adiktif. Halusinogen adalah jenis narkoba yang berefek membuat pengguna memiliki halusinasi yang kuat. Pengguna narkoba jenis ini memiliki halusinasi yang kuat pada saat melihat suatu benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Dengan kata lain, dia memiliki pandangan yang berbeda dari orang lain. Jadi contoh halusinogen ini ada kokain, kanabis, dan LSD. Selanjutnya, stimulan. Stimulan adalah jenis narkoba yang berefek mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Dengan kata lain, frekuensi detak jantung ini dan cepat kerja otaknya lebih cepat dari biasanya dari orang-orang normal. Pengguna narkoba jenis ini akan memiliki tenaga ekstra. Efek lainnya adalah pengguna merasa lebih senang dan gembira untuk waktu yang sementara. Contoh stimulan ini ada amfetamin, dengan kata lain sabu atau ekstasi, dan kokain. Selanjutnya, depresan. Depresan yaitu jenis narkoba yang memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem saraf pusat serta mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pengguna narkoba jenis ini merasakan efek tenang, tertidur, dan atau pingsan. Biasanya untuk orang yang udah stres, mereka lari dari kenyataan dengan menggunakan narkoba jenis gini. Contohnya itu putau. Selanjutnya, adiktif. Adiktif ini jenis narkoba yang mengakibatkan pemakai memiliki sifat yang pasif dan menjadi kecanduan terhadap narkoba tersebut. Dia jadi pendiam, gak gak normal gitulah istilahnya. Pengguna zat adiktif ini biasanya akan selalu ingin lagi mengkonsumsi narkoba jenis ini. Contohnya itu kokain, ekstasi, ganja, heroin, dan putau. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk mencoba-coba segala jenis narkoba ini. Setelah mengetahui jenis narkoba, kita harus mengetahui akan dampak dan bahaya penggunaan narkoba. Narkoba adalah zat yang dapat membawa banyak dampak berbahaya, mulai dari dehidrasi hingga menyebabkan kematian. Bahaya dan dampak narkoba yang pertama adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi di mana tubuh seseorang kekurangan cairan. Penyalahgunaan zat narkotika bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit sehingga tubuh kekurangan cairan. Jika terus terjadi, tubuh akan mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada hingga menimbulkan kerusakan pada otak. Bahaya dan dampak narkoba yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi adalah kondisi di mana seseorang merasa atau melihat sesuatu, padahal sesuatu itu tidak ada. Pengonsumsian narkoba secara berlebih dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Pemakaian yang berlangsung lama mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Bahaya dan dampak narkoba yang ketiga adalah menurunnya tingkat kesadaran. Penggunaan obat secara berlebihan justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis, bahkan bisa menyebabkan pingsan.
Koordinasi tubuh akan terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku dan hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Bahaya dan dampak narkoba yang keempat adalah gangguan kualitas hidup. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja ataupun saat belajar, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Dampak dan bahaya narkoba yang terakhir dan yang paling buruk adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau dikenal dengan istilah overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk melawan narkoba, yaitu tindakan preventif, tindakan kuratif, tindakan rehabilitatif, dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum dan tidak mengenal narkoba, supaya mereka mengetahui seluk-beluk narkoba, sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Contohnya adalah kampanye anti narkoba, penyuluhan, dan upaya pengawasan. Tindakan kuratif adalah tindakan penyembuhan yang diambil setelah kejadian itu terjadi. Program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuannya adalah untuk membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Bentuk kegiatan ini adalah penghentian secara langsung dan pengobatan gangguan kesehatan. Tindakan rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada para penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya adalah agar mereka tidak lagi memakai narkoba dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogoti karena bekas pemakaian narkoba. Tindakan rehabilitatif dilakukan oleh lembaga profesional yang memiliki ilmu untuk melakukannya. Tindakan terakhir untuk melawan narkoba adalah tindakan represif. Tindakan represif adalah tindakan yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Penyalahgunaan narkoba dan pengedaran narkoba telah diatur dalam undang-undang, dan kita sebagai masyarakat dapat membantu dengan melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Dari speech ini dapat dikonklusikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Jika dikonsumsi, narkoba akan berakibat fatal bagi kesehatan fisik dan mental kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, marilah kita hindari penggunaan narkoba, terutama di kalangan remaja, karena itu dapat merusak masa depan bangsa. Sekali saja terjebak dalam penggunaan narkoba, maka akan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Tetapi jika kalian terpapar narkoba dan ingin berhenti, kalian dapat menghubungi BNN dan mendapatkan pertolongan profesional. Kita dapat membantu melawan narkoba dengan melaporkan kepada pihak berwajib jika kita melihat sesuatu atau seseorang di sekitar kita yang mencurigakan, agar dapat ditangani dengan segera sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Hindari narkoba, cerdaskan generasi muda bangsa. Baiklah, itu saja speech dari kelompok kami yang membahas bahaya narkoba yang dapat menghancurkan masa depan. Semoga speech yang kami sampaikan berguna bagi pendengar dan kami minta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri, terima kasih.